Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Soraya Mutmainah Sundarina. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di SMKN 14 Bandung, program studi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Salam kenal semuanya. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah aku bilang, aku tuh kan belajar di jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Nah, pengalaman yang bisa aku sharing ke kalian sebagai anak DKV itu ada dua. Yang pertama, waktu itu aku pernah mengerjakan sebuah project dari PT Klorin dan Yah Universe gitu. Nah, pertama-tama kita tuh disuruh bikin kelompok atau tim gitu. Nah, dari tim ini kita disuruh bikin desain yang nantinya desain ini tuh bakal diproduksi jadi sebuah produk gitu, bakal dicetak jadi produk kayak gitu. Nah, produk yang waktu itu disuruh buat dibikin tuh ada 3. Yang pertama tuh lanyard, terus ada tote bag dan juga t-shirt. Jadi kita bikin satu desain untuk masing-masing produk yang mau dibikin gitu. Nah, setelah jadi 3 produk ini tuh kita disuruh bikin iklan di mana kita butuh video dan foto dong. Nah, makanya di sini kita dibagi-bagi tugas lagi, ada yang jadi videographer, fotografer, editor, talent, dan lain sebagainya gitu. Dan saat itu aku bertugas sebagai fotografer yang bertanggung jawab untuk memfoto-foto produk yang telah dibuat kayak gitu. Dan mungkin hasil foto produk yang telah aku lakukan bisa aku pertunjukkan setelah ini. Oke teman-teman, nah pengalaman kedua sebagai anak DKV aku dapatkan di luar sekolah, yaitu tepatnya di Madrasah TPA Al-Hidayah. Sebenarnya ada apa sih di Madrasah TPA Al-Hidayah ini gitu? Jadi kita tuh punya satu acara yang khusus ada di bulan Ramadan kayak gitu. Nah, acaranya itu apa? Acaranya itu adalah Sanlat Ramadan. Dan Sanlat Ramadan ini dibentuk kepanitiaan khususnya. Salah satu panitianya adalah aku. Aku bertugas sebagai fotografer, sebagai tim desain, dan juga sebagai humas media. Job desk aku ngapain aja? Job desk aku sebagai fotografer untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada selama 1 bulan penuh. Terus job desk aku sebagai tim desain, aku bertugas untuk membuat desain poster, desain name tag, dan lain sebagainya. Dan terakhir, aku sebagai humas media, aku bertugas untuk mengatur feed Instagram dan bikin konten yang sekiranya konten itu bisa dimuat dan dipublikasikan di Instagram TPA Al-Hidayah. Kayak gitu teman-teman, pengalaman DKV yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Oke, jadi pengalaman aku selain jadi anak DKV itu ngapain aja gitu ya. Nah, aku tuh aktif sebagai anggota bela diri Bekora Jeet Kune Do Indonesia. Mungkin teman-teman agak asing sama yang namanya Jeet Kune Do itu apa gitu. Makanya aku bakal ngasih lihat pengertiannya dulu supaya kalian bisa setidaknya mengetahui gitu ya. Di sini. Oke, kenapa sih Jeet Kune Do gitu ya? Nah, aku punya 3 alasan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, itu karena Jeet Kune Do tuh punya teknik yang lengkap, mulai dari teknik pukulan, teknik tendangan, ataupun teknik bantingan juga ada kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa aku milih Jeet Kune Do? Itu karena cara belajarnya yang membuat aku tuh merasa nyaman dan tidak merasa terbebani gitu ketika belajar Jeet Kune Do. Terus, alasan yang terakhir adalah karena bela diri itu penting, apalagi buat perempuan. Selain penting, bela diri juga merupakan sunahnya Rasul, kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya alasan kenapa aku milih Jeet Kune Do. Dan setelah ini aku bakal ngasih lihat dokumentasi ketika aku latihan di Jeet Kune Do. Oke? Bye-bye!
Hobi apa aja yang aku punya? Sebenarnya hobi aku tuh banyak ya, tapi kalau misalnya aku sebut satu-satu di sini kayaknya nggak bakal cukup deh gitu. Jadi aku bakal sebut dua aja yang emang menurut aku hobi ini tuh sangat-sangat berpengaruh di kehidupan aku gitu. Nah, yang pertama itu adalah membaca. Aku suka baca apa aja sebenarnya, tapi aku tuh lebih seringnya atau lebih seringnya itu baca novel sama komik gitu. Terus yang kedua, aku suka menulis. Kenapa aku bisa sampai suka menulis? Itu karena aku suka membaca gitu. Jadi menurut aku menulis sama membaca tuh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka tuh pasti saling berkaitan gitu kalau menurut aku. Nah, aku suka menulis. Dan dari hasil hobi menulis ini, aku berhasil menghasilkan 10 karya cerpen yang 2 diantaranya itu pernah aku ikutkan lomba dan masuk finalis. Walaupun sebenarnya banyak cerpen aku yang udah aku masukkan lomba juga, cuman itu masih rahasia karena hasilnya belum bisa aku kasih tahu, oke? Jadi mungkin itu aja hobi yang aku punya. Nah, prestasi yang pernah aku raih gitu ya. Jadi aku tuh pernah waktu SMP ikut lomba kategori cerpen dan alhamdulillah aku tuh juara 2 wilayah Bandung Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pernah ikut tanding judo, yaitu Portu Judo, dan alhamdulillah aku dapat medali perak. Mungkin itu aja prestasi yang bisa aku sebutkan, walaupun tentunya masih banyak ya prestasi-prestasi yang tak tertulis yang pernah aku capai dalam hidupku gitu ya. Cuman untuk video ini aku bakal kasih 2 aja. Oke? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih banyak sudah ingin mendengarkan aku berbicara lewat video ini. Kasih pantun untuk penutupan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bukan sebenarnya. Ya karena pengen aja sih.